Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Dash, aka Julian, balik lagi sama gue pastinya. Kali ini gue udah di maksudnya better lah ya, nggak kayak biasanya short story aja, cepat singkat aja. Jadi gini, ada satu berita yang karena ini lagi mau bulan puasa dan ini lagi mau bulan sorry ini mau lebaran dan ini lagi pandemi. Gua ada satu berita, sebenarnya banyak sih beritanya yang mau gue omongin. Jadi ini masalahnya orang kan kalau mau lebaran di Indonesia selalu berbondong-bondong buat apa ya, kayak belanja baju lebaran, terus eh, mereka beli sembako untuk masak apa segala macam. Dan karena ini lagi corona, lagi ada di masa pandemi, di apa ya, lagi corona tuh lagi di mana-mana gitu kan orang-orang. Jadi yang mikir orang-orang itu lebih sadar kayak wah ini nggak bisa nih kalau gua keluar gitu loh. Tapi masih banyak juga orang yang keluar. Salah satunya kayak berita yang gue dapat itu dari Detik, di mana di Papua katanya tim tugas COVID-19 itu ditembak sama KKB gitu, kelompok kriminal bersenjata. Pasti nggak mungkin dong dia iseng aja cuma nembak orang nggak ada alasan apapun, pasti ada alasannya. Dan yang mau gue lebih tekenin ya di konten gue kali ini, karena ini mau takbiran juga, gue bisa bilang kalau nggak ada kepentingan di luar, kalian tetap bisa stay at home gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya kalau dibilang keluar, gue juga masih keluar rumah, tapi gue sadar diri gue keluar rumah untuk ngapain. Kalau cuma sekedar nongkrong, paling gue ke rumah teman gue, nggak untuk di kafe-kafe dan untuk di tempat umum. Nah maksud gue, banyak juga kan yang lagi ngebahas konspirasi ini dari kemarin, salah satunya beberapa public figure gitu kan. Sampai ada yang kayak kemarin ada salah satu selebgram, dia tidak menganggap corona itu langsung diserang, buzzer semua segala macam. Gua cuma mau bilang sebenarnya gua adalah tipe orang yang peduli nggak peduli. Maksud gua gini, gua apa kalau ditanya apakah gua mendapatkan dampak corona, iya. Terus kenapa gua tidak speak up? Bukan tidak speak up, bukan menyampaikan ya, maksudnya gua punya cara gue sendiri untuk membantu orang-orang gitu loh, dan tidak harus di-expose, tidak harus di-publish. Buat orang-orang yang masih ada beberapa circle gue juga nanya kayak, bang ini gimana konspirasi segala macem. Gue itu adalah tipe orang yang dari dulu gue sudah tahu kayak teori-teori 9/11 dulu, WTC, Area 51, terus dulu ada SARS, ada MERS, ada hal-hal lainnya yang mendampakkan ke global gitu loh. Sampai gue sampai serial killer pun gue belajar kayak gitu karena gue salah satu orang yang suka terhadap something yang misteri gitu loh. Sampai ke dunia paralel, even dulu NASA pernah dihujat NASA itu adalah bohong, flat earth, bumi datar gitu segala macam. Mungkin di Indonesia tidak dampaknya segede itu, tapi di luar sana itu dampaknya gede banget. Sampai apa ya, satanisme itu kan kalau bisa dibilang konspirasi sebenarnya menurut gue adalah teori yang dimana diciptakan manusia untuk mengecoh pikirannya gitu loh, mengecoh pikiran orang lain. Maksud gue setiap orang bisa bikin konspirasi, dan di satu titik gue cuma bisa bilang COVID-19 ini udah jelas efeknya, dampaknya ada, orang sampai meninggal, orang sampai kesusahan, orang di PHK. Daripada lo ngomongin konspirasi, daripada lo cuma ngebahas konspirasi, dan udah banyak nih orang-orang yang tahu konspirasi dan sudah banyak ngebuka matanya, lebih baik kita mikirin solusinya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian muslim dan kalian mau lebaran gitu kan, walaupun kalian gak bisa mudik, kalian tetap bisa silaturahmi. Dan sedih, gua tahun kemarin lebaran itu tidak di Indonesia. Cuma lebaran tahun ini aja gue di Indonesia dan sama keluarga gue tahun kemarin lebaran abis sholat Idul Fitri, gue siangnya udah ngapus. Apakah gue sedih? Ya sedih gitu loh, tapi apakah gue ngeluh gitu? Gue menikmati aja, ya udah, memang ini jalan yang harus gue tempuh gitu loh. Ini bukan apa ya, menurut gue lebaran di negara orang dan gue gak kenal siapa-siapa itu adalah hal yang beda. Makanya buat siapapun, kalau misalnya udah dibilangin kan gak boleh mudik, ya udah stay aja dulu di Jakarta misalnya, atau di satu kota apa gimana. Jangan karena apa ya,
gue tahu nilai moral di Indonesia dan nilai hati di Indonesia tuh, nilai batin itu lebih tinggi, sampai-sampai orang-orang terkadang lupa dengan logika yang ada gitu. Kalau lu mau ngomongin konspirasi terus ya, corona juga sampai kapan tahu ya akan tetap ada di tempat yang sama menurut gue. Karena kalau nggak salah corona sendiri dibilang adalah sama, mungkin akan menjadi penyakit yang kayak flu. Kenapa? Flu itu bisa sembuh tapi bisa datang lagi. Makanya lo harus mikir gitu loh. Gimana? Kalau orang bilang kan new normal, apakah lo takut untuk memulai new normal? Berarti orang zaman sekarang mau di puncak, mau naik ke tangga, mau untuk ada di atas, tapi dia takut untuk start dari nol. Kalau lu punya logika dan lu berpikir dan lu tidak pernah takut apapun, seharusnya lu nggak takut untuk start dari nol. Gua udah sering untuk start dari nol. Apapun yang terjadi dalam hidup gua mau mulai channel YouTube, gua mulai kampus gua pernah gagal, gua mulai lagi. Gua mulai dari nol. Dan mungkin itu yang bisa gue bilang. Dan buat siapapun, buat siapapun sih, buat umat muslim, selamat merayakan Idul Fitri besok gitu kan. Tapi takbiran ya, kalau bisa takbiran main petasannya di depan rumah aja, jangan kemana-mana gitu kan. Kalau bisa takbirnya di masjid aja, nggak usah keliling-keliling kalau bisa gitu. Dan mungkin segitu aja dari gue. That is all. Silakan.